Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada dan harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan properti pada sebuah tarian. Dan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui rantai makanan dan menyebutkan properti pada sebuah tarian. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tak bosan-bosannya Pak Dadan selalu mengingatkan bahwa kita harus selalu memakai masker, lalu kemudian cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak. Lalu yang terakhir yaitu hindari kerumunan. Semoga dengan begitu kita semua terhindar dari berbagai macam penyakit. Pernahkah kalian melihat kambing memakan rumput? Nah, itu adalah salah satu bentuk interaksi makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup dapat terjadi melalui hubungan makan dan dimakan. Nah, ada 3 contoh interaksi makhluk hidup, yaitu yang pertama predasi, yang kedua simbiosis, dan yang ketiga yaitu kompetisi. Berlanjut ke yang pertama yaitu predasi. Apa itu predasi? Predasi adalah interaksi antar makhluk hidup, yang satu berperan sebagai predator atau pemangsa, dan yang satu berperan sebagai prey atau yang dimangsa. Contohnya pada gambar seperti ini. Macan ini disebut predator, kemudian zebra ini disebut dengan prey. Proses makan dan dimakan. Interaksi yang kedua yaitu simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antara 2 makhluk hidup. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mengambil nektar dari sebuah bunga, lalu kemudian bunga diuntungkan dengan tersebarnya serbuk sari. Contoh selanjutnya yaitu kerbau dan burung jalak. Burung jalak mengambil keuntungan dengan memakan kutu-kutu yang ada pada tubuh kerbau. Kemudian kerbau juga mengambil keuntungan dari burung jalak karena dengan tidak adanya kutu terhindar dari gatal dan penyakit. Selanjutnya simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang satu menguntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya adalah antara ikan hiu dan ikan remora. Ketika ikan hiu makan, maka sisa-sisa makanan itu akan dimakan oleh ikan remora. Nah, ikan hiu itu merasa tidak dirugikan oleh ikan remora, dan ikan remora merasa diuntungkan dari sisa makanan ikan hiu. Contoh yang kedua antara tanaman anggrek dan tanaman mangga. Tanaman anggrek tumbuh di pohon mangga itu tidak merugikan tanaman mangga dan tetap berbuah. Simbiosis yang terakhir yaitu simbiosis parasitisme atau hubungan antar makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya yaitu antara nyamuk dan manusia. Nyamuk merasa diuntungkan karena bisa menghisap darah manusia. Manusia merasa dirugikan karena bisa menimbulkan penyakit dengan gigitan nyamuk tersebut. Selanjutnya antara pohon dan benalu.
Benalu ini menjadi merugikan karena menyerap makanan yang ada di pohon tersebut dan pohon itu tidak menyerap makanan, kemudian bisa mengakibatkan kematian. Setelah mempelajari simbiosis, kita akan mempelajari apa itu kompetisi. Kompetisi yaitu persaingan antar makhluk hidup yang membutuhkan bahan makanan yang sama dari lingkungannya. Contohnya yaitu kerbau dan sapi. Mereka sama-sama memperebutkan rumput di sebuah ladang yang luas. Dari semua pembahasan yang tadi kita bahas, ada yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di alam lingkungan. Contohnya adalah pada gambar seperti ini. Ini adalah contoh rantai makanan yang ada di sawah. Di sini tumbuhan disebut produsen, kemudian tikus disebut konsumen tingkat 1, kemudian ular disebut konsumen tingkat 2, dan yang ketiga yaitu elang disebut konsumen tingkat 3. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika tikus ini punah? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, populasi tumbuhan meningkat karena tidak ada yang makan. Kemudian, populasi ular menurun karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Contoh lain yaitu yang ada di laut. Nah, apa yang terjadi jika ikan sedang ini sudah punah? Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu populasi ikan kecil meningkat karena tidak ada yang makan mereka, yaitu ikan sedang. Lalu kemudian populasi ikan besar bisa punah karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Beranjak ke materi selanjutnya yaitu properti pada tari. Yang pertama yaitu properti pada tari kuda lumping. Yang pertama yaitu kuda lumping, kemudian cambuk, selendang, parang, gelang tangan, serta yang terakhir yaitu gelang kaki. Selanjutnya pada tarian merak. Di sini ada siger, garuda mungkur, sesuping, apok, baju atas, sayap, sabuk, sampur, jilat bahu, gelang, dan rok. Nah, masing-masing sudah ditandai dengan angka dan posisi pada tubuh si penari. Selanjutnya yaitu tari kupu-kupu. Propertinya adalah mahkota, centing, kemudian kemben, dan yang terakhir yaitu hiasan sayap kupu-kupu. Yang terakhir yaitu tari reog. Tari reog ini propertinya adalah topeng reog, pecut, dan rumbai-rumbai yang ada pada tangan dan kaki. Nah, begitulah properti pada sebuah tarian. Untuk tugas hari ini, kerjakan mahir tematik halaman 38 dan 39. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang peristiwa sebelum kemerdekaan dan peristiwa apa saja ketika proklamasi kemerdekaan. Terima kasih telah menyaksikan video yang Pada dan buat. Tetap di rumah saja dan rajin belajar ya untuk menghadapi ujian sebentar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.